الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, tokoh kita, Bapak Bupati Dr. Andes Haji Mahmud Abdullah, yang dimitrai juga oleh Ibu Wakil Bupati Ibu Dewi Novianti. Kita doakan semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kekuatan dan kemampuan agar dibimbing oleh Allah memimpin Kabupaten Sumbawa ini sehingga insya Allah menjadi kabupaten yang maju, menginspirasi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh unsur Forkompinda, sini ada Pak Kapolres, Pak Hendri, Pak Dandi dari PN, Sekda, tidak lupa ada tokoh-tokoh penting, para ulama kita di sini dari MUI, Kemenak, kemudian juga dari Basnas, dari tokoh-tokoh ormas, Al-Wasliyah, Al-Khairat, dan tentunya sudah tidak asing. Karena itu saya akhirkan untuk mengutamakan guru kita tercinta, tokoh kita dari Sumbawa menuju dunia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, yang dikenal dengan Pak Din Syamsuddin. Kita doakan beliau bukan hanya sehat, tapi juga mampu menyiapkan kader-kader baru, khususnya dari tanah kelahiran beliau di sini, supaya nanti ada kader-kader global yang lebih hebat, lebih luas, lebih baik daripada beliau, karena tantangan di masa depan lebih daripada saat ini. Spesial keluarga saya semua, seluruh warga, baik NTB pada umumnya, Sumbawa khususnya yang ada pada hari ini, izinkan saya memulai dengan menyampaikan saya mencintai Anda semua karena Allah. Ini yang pertama kali saya ke Sumbawa. Berangkat sebelum subuh, 2 pesawat, 3 kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun, semua penat, lelah, hilang ketika melihat bumi Sumbawa yang hijau membentang. Desain geografisnya ditata sedemikian rupa, Allah mencipta indah terlihat dari atas, nyaman ke dalam hati. Begitu turun, berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh senyuman, langsung dapat hadiah khusus khas dari Sumbawa. Terima kasih Pak Bupati. Dan sampai ke hotel, saya merenung sejenak, ini suara apa yang sangat familiar. Dalam perenungan itu ternyata semakin jelas suara lato-lato. Sampai ke Sumbawa juga. Jadi dari generasi Quran, hadis, Instagram, YouTube, TikTok, lato-lato. Saya menyimpulkan merenung, ada 2 kesimpulan besar hadiah kita malam ini. Satu, ternyata kalau ingin akhirnya sukses,
membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang, mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu, muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini, yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustaz, Sumbawa milad yang ke-64, turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Sudah ada umatnya Pak Bupati. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak. Maka teruskan ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Masih ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada berkitok syarat berkitok kita. Itu tujuannya.
Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yad'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini, nggak mau dengar. Saya akan antri dari sebelum-sebelum katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak memuat, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai, tokoh, tuan guru. Ditanya kenapa, diceritakan begini, begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki, tak tunggu lama langsung beli ulang. Pramugari heran kemudian tanya, tuan guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, Bapak mau kemana? Dia jawab, saya Sumbawa, Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang, Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa mesti sepakat, semua warga Sumbawa visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada sholeh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau thayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa halu? Alhamdulillah ana thayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halal. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu minum mabus baskom penyakit. Halalan thayyib. Tapi tidak semua yang thayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya thayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktikkan dalam bentuk perilaku, jujur iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jadi saya ini jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksi. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istighfar. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa Kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal ya. Pak Din 31 Agustus 1958. Ibu Bupati 10 November saya tahu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali. Nah, kalau dipraktekkan,
Semua punya peran, tapi dipraktekkan menjadi baik, maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair sama wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya yang kemudikan, ada co-pilot, asisten jadi samping, perannya nggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa, karena terbangnya ke atas, dia harus punya ketakwaan. Karena kalau sudah di atas, sepintar-pintarnya pilot, di tempat angin yang tidak terdeteksi, jatuh. Di tempat badai yang bisa tidak terlacak oleh radar, tenggelam, hilang. Makanya semua pendidikan pilot bukan cuma pintar secara teknis, tapi punya jiwa spiritual yang tinggi. Maka kalau kita ingin menerbangkan negeri Sumbawa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya bukan hanya pandai, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2262, semua nabi rasul yang diutus ke bumi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adli bin Muqawwab bin Nafur bin Tariq bin Yaqub bin Yasrub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahu bin Abdul bin Kinab bin Al-Fahsyad bin Sa'd bin Nuh alaihissalam bin Yahdain bin Syarab bin Kinab bin Adwat bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'athallahu nabiyyan aw ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qa'idul umat, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Nggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis kembikan kambing. Ada berapa jenis? Lapar, terancam, sakit. Sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya awalnya pendidikan yang dekat kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar Pak. Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya tidak lapar? Alladzi at'amahum min ju'. Sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak utang? Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu nggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu, ketika pilotnya, bupatinya, wabuknya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama, membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal. Kalau ada satu penduduk negeri semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, pemimpinnya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri ini. Tidak cukup dengan api, kita harus gali lagi. Yang kedua apa? Nanti kita belajar sirah Nabi setelah ini. Maaf izin, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ya? Anda silakan sampai subuh, saya jam 10 pulang. Saya subuh dari awal lah, insyaallah. Ya. Ini baru mau khotbah, kita belum mulai. Kita belum mulai. Yang kedua, semua mesti mengerti perannya. Nanti ada pilot, ada co-pilot. Belakangnya ada siapa? Ada pramugarinya. Sebelumnya ada perangkat traffic controlnya, ada bagian apronnya, ada bagian pramugaranya. Levelnya kemudian ada kelas first class. Setelah itu bisnis, ekonomi, sampai ke bagian belakang. Tapi semuanya di pesawat yang sama, saling mensubsidi. Maaf, pilotnya hebat, kemampuan tinggi, tapi tidak mengikuti panduan dari ATC, nggak akan sempurna terbangnya. Karena itulah eksekutif yang ada dalam pesawat itu mesti kompak dengan legislatif yang membimbing lewat aturan-aturan perundang-undangan. Jangan kemana-mana aturan. Pak, kata legislatif, badannya lurus Pak, lurus, jangan belok. Begitu belok, pesawat nggak sampai ke tujuan. Tapi juga legislatif jangan usil. Sudah tahu radarnya lurus, dibelokin sama legislatif, belok ke tujuan. Maka kalau tempatnya pengen makmur, pengen bagus, legislatifnya yang membuat perundang-undangannya, membuat aturannya, mesti kompak dengan eksekutifnya. Kita punya tujuan samawa, kita punya arah yang sama, kita kompak terbang supaya terbangnya nyaman, landingnya tenang. 2. 3. Maaf, biasanya kalau first class, VVIP, kelas bisnis, yang naik penumpang itu siapa? Penumpangnya siapa? Saya tanya sebentar, pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena itu disebut kelas bisnis, karena kebanyakan adalah pebis. Di belakang pejabat ada pengusahanya. Tapi ketika naik, tiketnya dengan kelas ekonomi beda tidak? Mahal tidak? Mahal. Karena itu pengusaha ketika membeli tiket mahal bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas, tapi supaya bisa mensubsidi ke bawahnya sehingga akhirnya mudah untuk dibeli, kelas ekonomi bisa naik pesawat yang sama. Tapi sehebat-hebatnya pengusaha, dia nggak boleh masuk kokpit kemudian mengendarai pesawat. Itu dia. Kayaknya pengusaha, coba-coba masuk kendali pilot, megang skennya pilot, jatuh pesawat. Karena itu yang kedua, nanti kita belajar, tenang, ini baru mau khotbah. Pesawat bisa terbang, ada pilotnya, co-pilotnya, ada petugas forkompindanya dari pramugarinya, pramugaranya, penjaganya, ATC legislatifnya. Setelah itu, sumberlah karena fondasi ekonominya. Kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin mendapatkan inspirasi, bikin database Pak. Berapa pengusaha-pengusaha yang ada di sini? Sinergikan. Kalau perlu sekarang era digital, bikin digitalisasi. Dari UMKM sampai yang ke atasnya. Bikin aplikasi Sumbawa Samawa misalnya.
Siapa yang jualan beras? Siapa yang jualan madu? Siapa yang jualan susu kuda liar? Siapa yang jualan kain tenun? Siapa yang jualan batik? Masukkan aplikasi, ketika orang Sumbawa membutuhkan sesuatu, klik, langsung membeli di Sumbawa. Dari orang Sumbawa, ekonomi berputar di dalamnya dan berkembang membangun. Yang tidak ada di Sumbawa, lalu kemudian keluar dari Sumbawa. Yang fasilitasi siapa? Yang datang siapa? Pebisnis. Jadi kalau semua kompak punya tujuan yang sama, sharingnya akan merata. Yang ketiga, agak cepat sebentar ya, masyarakat, rakyatnya, pilot sudah bagus, eksekutifnya bagus, legislatif bagus, penumpang di belakang berisik terus, ngobrol sampai ke depan. Belum waktunya nurunin koper, sudah pergi koper dibuka. Belum saatnya buka satu pengaman, sudah dibuka, pesawat goyang. Maka dari itu, mesti ada kekompakan dan sinergi antara pilotnya, petugasnya, plus para penumpang keseluruhan, termasuk rakyatnya. Maka jika satu komponen pesawat ini sudah siap, terbangnya nyaman, maka insya Allah seperti yang tadi saya alami, terbang dan landingnya akan smooth dan nyaman sampai ke tujuan, mendapatkan satu anugerah batik yang luar biasa, makannya enak, ketemu orang-orang yang enak, difasilitasi dengan nyaman, dan insya Allah berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang baru kita masuk pada teori. Tadi mukadimah. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad SAW lahir di mana? Hijrah ke mana? Salah kan? Itu baru dasar. Lahir di mana? Tuh. Hijrah ke mana? Bukan. Jangan maksa. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Nabi Muhammad hijrah kemana? Sampai begini belum tahu wallahu a'lam. Hijrah Nabi itu bukan ke Madinah. Hijrah Nabi mulanya ke Yathrib. Kemana? Pertama, apa itu Yathrib? Yathrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya dibawa ke Sumbawa dengan motor tadi. Yathrib itu nama dari salah satu umatnya keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yathrib bin Qaniyah bin Mahdi. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahdi. Umatnya Nabi Nuh masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda, kemudian banjir. Setelah merapat, Yathrib menyebar, berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat, tinggal di situ. Dulu setiap orang tinggal menemukan tempatnya, maka tempatnya akan diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukannya. Kan'an singgah di tempat wilayah dekat Palestina, diberi nama tempatnya dengan Kan'an. Yathrib singgah di satu tempat 400 km dari Mekah, jaraknya kurang lebih, maka tempatnya disebut dengan nama Yathrib. Tapi ingat, Yathrib sebelum Nabi hijrah, maaf sekali, tempatnya tidak ideal. Bukan seperti Mekah. Nanti kita akan lihat kenapa Allah menghijrahkan Nabi ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Bukan Taif yang dipilih yang sudah maju berkembang. Pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, orangnya sudah tersusun rapi, sistemnya bagus. Hijrahnya ke Yathrib. Satu, ekonominya tertinggal, bahkan jauh di bawah resesi Yathrib. Pasarnya berantakan, yang menguasai cuma Yahudi. Harga bisa diatur, kapan pengen naik-naik, kapan pengen turun-turun. Konflik gak pernah selesai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, 600 tahun tidak pernah tuntas. Bila ada yang meninggal di Aus, wafat di Khazraj. Sakit di Aus, luka di Khazraj. Yathrib.
Nabi itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempat yang belum siap, ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif, birokratif di masa depan, yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yathriब, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang Nabi lakukan pertama kali? Sebelum berangkat ke Yathrib, Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. 40. Berapa jumlahnya? Coba lihat pelan-pelan ya. Nanti kalau kita keluarkan skemanya dalam bentuk kurikulum hadis, Anda akan memilih Anda kira-kira akan menjadi siapa. Contoh, maaf, satu, ada di unsur militernya, baik itu urusannya pertahanan atau Kamtibmas. Nanti sepeninggal Nabi ada 12.000 sahabat, level komandan ini 38 panglima, satu kemampuannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu kemampuannya. Pelan-pelan lihat baik-baik. Kenal Umar bin Khattab? Saya udah terbang jauh-jauh dari Amerika, landing di Jakarta, ke Sumbawa, ketemu orang kenal dengan Umar. Umar itu sebelumnya jenderal besar. Ada yang ahli strategi, ya tata kelola negara, namanya Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Anda akan lihat Amr bin As ini di backup cuma bawa beberapa kelompok ekspedisi ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, berakhir di Syam. Sekarang 4 negara, Libanon, Yordania, Palestina, kemudian ada satu lagi Syria. Berhenti di situ, semua tempat yang dipijak itu berubah maju, berperadaban dan muslim. Dan Afrika Utara sejak saat itu jadi provinsi. Anda bayangkan, provinsi Afrika Utara. Gubernurnya nanti Musa bin Nusayr, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dari Tariq ini bisa membawa peradaban sampai ke Eropa di Iberia. Wan-wan, Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Itu pebisnis. Dipilihkan oleh Allah di Abu Bakar, Uthman, ini Abdurrahman bin Auf, ini di bidang ekonomi. Umar, kemudian nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian nanti ada Khalid bin Walid, ini di bidang militer dan Kamtibmas. Siapa lagi nanti? Ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ini intelektualnya. 40 pertama disiapkan sebelum hijrah ke Yathriब, ternyata untuk membangun sebuah kota yang berkemajuan, punya peradaban, isinya hebat, mesti ada tim kecil ad hoc yang kuat dulu, yang disiapkan yang kokoh dulu dengan 4 fondasi penting. 1, saya agak cepat, pengetahuan Pak. Kalau Sumbawa ingin maju, prioritaskan pendidikan Pak. Pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga mendekatkan, ingat baik-baik, mendekatkan anak negeri dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan sekadar negara kesatuan Republik Indonesia, tapi amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang maha dan dengan didorongkan oleh keinginan. Dari dulu keinginan Tuhan ada untuk merdeka, tapi apa yang mewujudkannya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena itulah dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang maha esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Tujuan pendidikan pun keluarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2002-2003 itu. Perhatikan yang bagian menimbang pasal B poin kedua itu. Perhatikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara, pemerintah untuk, perhatikan baik-baik,
menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum pintar, takwa dulu. Sebelum pintar, iman dulu. Sehingga ilmunya dibimbing oleh iman. Ketika dibimbing oleh iman, ilmunya membangun, tidak mencelakakan. Saya baru pulang dari Amerika. Pintar-pintar. Tapi karena imannya kosong, kriminal juga banyak, Pak. Mau nembak orang kapan saja bisa tembak. Mau mabuk kapan saja mabuk. Mau zina kapan saja zina. Secara sistem rapi, secara personal hancur. Iman dan takwa. Karena itu izin Pak, saya senang tadi saya dengar ada sekarang peningkatan Korea Quran. Saya ikut berbahagia, insya Allah saya akan berkomitmen membantu pengembangan pendidikan di sini, khususnya di aspek nanti pendidikan keislaman. Pertama, insya Allah saya akan siapkan, Bapak kirim skemanya untuk dikirim. Saya siapkan 2.000 paket untuk menghafal Quran cepat. Satu paketnya ada 3, jadi isinya 6.000. Nanti kalau saya kesini lagi, saya sudah menemukan minimal 2.000 penghafal Quran dari Sumbawa. Itu metodenya 30 hari hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya, 30 hari hafal Quran 30 juz. 2. Di sini ada para penghafal Quran 30 juz. Tolong Pak Bupati nanti kerjasamakan dengan Kemenagnya atau nanti diktasnya yang para penghafal Quran di tingkat-tingkat aliyah itu, yang imam-imam, kalau Anda hafal Quran bagus, bisa bahasa Arabnya, insya Allah saya akan juga masukkan kuota khusus untuk masuk ke kelas pendidikan kadar ulama sampai S3. Gratis, gak ada biaya. Pulang-pulang ke Sumbawa, nanti insya Allah kita punya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kapan pemerintah membutuhkan, mereka sudah siap untuk mengabdi, insya Allah. Baik, kita kembali lagi pelan-pelan. 40 orang disiapkan, berangkat ke Yathrid. Nah, ini yang paling penting. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW dengan tim ini untuk merubah Yathrid yang tidak ideal menjadi kota yang berkeadaban. 1. Perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al-mu'akhad, al-ukhuwah al-insaniyah, wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah perintahkan, persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yathrid, sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Jadi maaf, kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa, ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid, jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar. Apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanan. Ya lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ianya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuhan disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang dan menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya enggak peduli laki-laki, perempuan,
besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah, sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya, maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada. Yang tidak kunut ada. Tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting. Karena informasi yang saya terima, 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim. Betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya apakah Polres Padan TV muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan, nggak akan ribut. Muslim betulan, nggak akan banyak berselisih. Muslim betulan, pasti kompak. Muslim betulan, pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahu Rahman ada? Allahu Rahim ada? Satu cara, satu dalil, Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuan. Contoh, ada dari segi bacaan, ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustaz Hasimuan, qari luar biasa nih, Masya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda. Karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, misalnya saja. Ana, ani, anda, inti. Sehingga ketika turun surat wadduha, ada yang nggak bisa wadduha, bisanya wadduha. Wadduha, wadduha. Wallaili idza saja, wallaili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Saya baca wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya baca itu wadduha. Ada yang ketawa, dia nggak bisa bisanya itu dipaksa-paksa sampai kiamat pulang 2 hari, nggak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Lebanon itu pakai imalah semua, madrasah. Mungkin Betawi dari sana tuh belajarnya. Turun riwayat pakai ada yang lebih ekstrim lagi, nggak bisa sin, bisanya shot. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat Qudsi. Ada yang
nggak bisa sin, Allah turunkan pakai shad. Muhammad SAW ajarkan pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Shad, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad, bisanya zai. Sin, shad, sin, zai, shad, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita, bukan untuk berselisih. Yang benar sin, tidak, yang benar shad, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan shad. Yang satu bilang ngaji sama gurunya riwayat pakai sin, yang benar sin. Kata temannya yang benar shad. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Ya bunai iqra, kamu baca ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk. Kalian berdua salah. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz, satu riwayat, kamu hafal Quran dengan satu riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita, disebut dengan madhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari madhhaban ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih disingkat menjadi madhab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70. Cara bacanya ada 4. Satu, jahan. Bismillahirrahmanirrahim, jahan. Yang kedua, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jangan. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Baca rakaat pertama dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah selengkap mungkin, saya bacakan keempat-empat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya nggak baca. Maka di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dikenal pilihannya mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau nggak ada yang pilih jahar, nanti ada yang baca jahar, sementara riwayatnya ada. Maka beliau memperbolehkan yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada, yang dibaca kencang ada, yang nggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi, dibacanya silent, maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam-imam yang di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, jangan. NU. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Saya tugas di Saudi 2010 kok. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya yang imam Syekh Sudais. Mazhabnya Hambali bismillahnya sir.
Tiba-tiba pembukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imami Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasdiyah, Al-Khairat, duduk semua bangun subah. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat Habaib, Wasdiyah demikian, kumpulnya 13 Jumadil Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surgati. Sur artinya ahli, Gati artinya kitab, asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk dua bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdul Rahman, dikenal dengan yang paling menarik yang nyambung ke Raden Ainul Yakin. Dari Ainul Yakin sebelumnya Jakat Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Ahmad Dahlan bertemu diasmatkan. Ya, Muhammad Darwish ngaji dengan Muhammad Hashim Ash'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air dan nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Imam Turang Dulu Kapindo bin Imam Turang Dulu Sapisan bin Kiai Gerbak 1, Gerbak 2, Gerbak 3 bin siapa? Al-Maskan yang pun siapa? Maulana Ishaq ayahnya sudah digiri nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin, yang muka Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abdul Thalib, suami Fatimah Zahra, bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Adar bin Kinana, bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nisa bin Mudar bin Ma'an bin Adnan, bin Abdi bin Mukawwab bin Nabul bin Ya'lam bin Yasdud bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Hazar atau bin Nahu bin Amr bin Kinab bin Al-Fakhshad bin Sa'd bin Nuh alaihi salam bin Mihraib bin Tushara bin Kinab bin Abbas bin Adam alaihi salam. Kiai Ahmad Dahlan melihat ini umat kita berkembang di pendidikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda kamu ngerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, takopi, pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hashim melengkapi kalau pintar pendidikan, kemudian khasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai turasnya kosong, maka dikembangkan ulamanya. Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 abad, 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini 1444. Jadi dari 1344 hijriah sekarang 1444, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi dua-duanya bersaudara, dua-duanya kompak. Ketika yang satu mimpin, satu kunut, di belakang tidak kunut, mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, mufti besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imam yang membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya kalau bisa sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Ini yang baca. Masih ada waktu? 2. Gerakan nih. Contoh gerakan.
Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Turun mau sujud pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Sisanya pakai kepala dulu. Tugas ulama di MUI, di Kemenak, di tokoh-tokoh orang menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri nggak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata kabupaten. Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta macet. Nyampe rumah nggak kejar ke masjid, sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri. Allahu Akbar. Begitu turun, rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari tidak sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Begitu salah tanpa mukaddimah, ini salahnya. Tanpa mukaddimah. Sedangkan suami status pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Ini masuk tanpa mukadimah mengatakan, Papa tadi sholatnya salah. Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu, bukan lutut. Pemimpin defense dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang gak baca hadisnya. Padahal dua-duanya gak baca. Itu dari pulang kerja, udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah, terjadi perbedaan masalah tangan dan lutut, gak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak, Ibu, yang Bapak pakai lutut itu ada di kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 838. Ini kitabnya paling kanan sebelah bawah, rawinya Wahid bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor, Bu. Nomor hadis 840. Ini paling di sebelah atas, rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu tuh Pak Ustaz. Tapi pertanyaannya begini, kenapa di hadis itu dicontohkan 2 dan redaksinya unik? Idza sajadta fala tasjud kama yadrubul ibil. Faliyadha rukbataika qabla yadayk. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wahid yang bin Hujur radhiyallahu ta'ala. Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yadrubul ba'ir. Faliyadha yadayka qabla rukbatayk. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah baba yatubu yutuban, fasbaka yufasdibu fasbukan, tarjama yutarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya, mana yang benar di antara itu? Ternyata Allahu Akbar, rahasianya afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa ibil? Kata Quran, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Saleh, hatta naqatallahi wa suq. Fakadzabuhu fa'a. Kenapa naqah? Hatta yalijal jamalu fis sabil. Ya, kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru di Sumbawa ini. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya. Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki? Saya ulangi, berapa kaki? Salah.
Unta punya dua kaki. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara pawang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu dua kakinya, dua tangannya. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat dia jalan. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai nggak minum sebulan. Unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban, tangannya depan dua, kakinya belakang dua. Bahir itu unta yang sudah ada beban, biasanya di atasnya barang dagangan, kalau enggak tunggangan. Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya, baru kemudian kaki belakang. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal Nabi masih sehat, perang Badar, ikut Uhud, ikut, lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya. Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat, kadang nyender-nyender di samping dinding karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan dua hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan duanya, karena al-hukmu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafaznya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun, dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan ketuanya. Tidak, mungkin lututnya bermasalah. Dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, nggak ada yang beda. Yang salah yang pakai kepala duluan. Jadi kaji kita perdalam dulu. Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling memecah belah, kita ingin sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas sampai sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga yang kan? Baik, pelan-pelan, lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya? Ada non-muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa kalau ini Ustaz? Semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudara kita yang Kristen Nasrani. Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya, semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya muslim semua atau tidak? Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Tamadun al-Islami. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk seluruhnya. Maka
sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, semuanya Muslim. Dudukkan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu, bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya, maaf, yang Muslim silakan sholat di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen silakan ibadah di gereja. Jangan yang Muslim adzan di gereja, gak nyambung. Sholawatannya silakan di masjid, tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah Muslim atau non-Muslim. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma buahnya. Masya Allah, hafal bagian akhir. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enak ini, kemudian ada buahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi buahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak bagi saya dikasih buahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berpikirnya. Walaupun Anda masak buah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbunya, bumbu opor ada, opor ayam, rendang ada, tapi opor itu bumbunya isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe, nyebar bau ke tetangga, dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share, hati-hati yang bikin status, yang punya rumah makan itu ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Ada begitu? Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non-Muslim, kanan Anda Hindu, kiri Anda ada yang Kristen. Anda masak makanan, baunya nyampe, bagi. Jangan dilewatin. Yang Muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen gak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuma saya enak kafir. Gitu. Bagi. Baguskah? Cobain enak tidak enak. Berikan versi yang cukup layak. Ketok. Sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih Bapak baik sekali. Katakan, bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok dia kembalikan panci, dia sudah kenal assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tahu. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuma saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal kalimat baik. Coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh, buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Awas tuh, ayo, mulai begini. Milik bersama, aku musyarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma melihat buahnya, kedapatan sampahnya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu punya Bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya kebagian Ibu. Nanti kalau sudah Ibu pengen, gak usah minta saya, ambil aja, itu hak Ibu juga. Ketentuan dari mana itu? Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya jangan sampai mendapatkan sampahnya saja. Kenapa Nabi Muhammad? Oh begitu Pak hukumnya? Ya indah ya, Masya Allah. Cuman sialnya besoknya ayam kita main ke tempat dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikira ini kita opor ayam. Jadi saya berharap insya Allah 64 tahun Sumbawa Rukun insya Allah maju, iman dan takwa soleh insya Allah kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi di hadis Muslim jilid pertama syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, dari 9 jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12 paling kanan di pertengahan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala sayati alaikum zamanun aw unasun, akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang.
Di antara mereka yuhadithunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'una aba'ukum. Kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan tauhid yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Contoh, saya agak cepat. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi SAW sebagai utusan satu malam, menyampaikan begini kurang lebihnya, Muhammad SAW. Ikhtilafna, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja, maaf, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Kita gantian aja gitu. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surat yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku silakan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini, jangan saling mengganggu. Kalau ingin kenal silakan tanya, kami terangkan, kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahal dia mengatakan kita memang beda, tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Abu Jahal dia tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tutup, atadruna al-muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi logis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umat Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala salat yang banyak dia kerjakan di dunia. Akhirah banyak di salat, rajin salat, meningkat salatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wasakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat, saat yang bersamaan rajin mencaci. Wa qadata hadza, senang merukuk. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Wa akala mala hadza, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga. Kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya wasafaka damahana, ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalam. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya, kalau ada yang doktrin begitu, hati-hati itu. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan. Waspadalah. Itu bahaya. Saya izin Pak Kapolres ya. Prof, ini saya waktu di Lampung dulu kejadian bom di Jalan Tamrin, meledak tuh. Saya di Lampung, itu pertanyaan jemaah dalam masjid saya jawab, polos sekali bertanya, tapi penting. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi yang Nabi inginkan, Nabi peringatkan jauh-jauh hari itu akan terjadi. Kalau disebut lafadznya umum, itu berpotensi terjadi di beberapa masa. Hati-hati, kalau ada yang begitu, dia sholat, senang berselisih, sholat, senang berkelahi, tuh hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya,
diberikan kepada orang yang dituduhnya. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang difitnahnya. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang zalimi, itu ditransfer otomatis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang yang zalimi itu ditimpakan kepadanya fatuliha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaallah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaallah membuat kebijakan yang benar. Ulamanya dijaga, diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka tamama hamdika ma 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم وصلك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته. Ya Allah, jika ada satu pun hamba-Mu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asirat illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringan dan hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka ya Allah, dan dengan kuasa-Mu kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa ya Allah qaryatan tarallaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau ridai, Kau berkahi, Kau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natawaqi ala rasulika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhadah, alif baina qulubina al-muwahhadah ya arhamar rahimin wa jaddidna min at-tafriqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu 'udala. Allahumma altaf qulubahum ya Allah liqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami. Bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wa akhfad ulama'ana waj'hum mukhlasin lakad din. Dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lurus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala habibikal karim wa rasulika al-Mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan segala hormat saya mohon Pak Gub, tolong disiapkan. Saya ingin yang real-real saja. Saya beri waktu 1 bulan. Saya minta 10 penghafal Quran laki-laki. Nanti saya akan di akhir bulan, paling maksimal Februari sudah siap. Boleh ke Bekasi. Nanti kita berikan pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab. Summer atau Ramadan kita akan kirim ke beberapa negara. Kita punya kerjasama 19 negara. Nanti kita akan kirim ada yang ke Amerika, ke Kanada, dan saya minta semua semangat. Malam ini staf saya yang mendengar tolong dicatat, disiapkan ya.
paket 2000 ya, 2000 penghafal untuk hafalan Quran, jadi ada 6.000 buku. Nanti skemanya bagaimana Bapak siapkan. Saya harap pekan ini paketnya sudah sampai di Sumbawa, Bapak bagikan ke madrasah-madrasah. Nanti silahkan bersama dengan channel kami bisa mengikuti, ada 100 pembimbing muslim-muslimah, programnya gratis ya, dan tidak ada iuran apapun untuk buku dan sebagainya. Kita bagikan, saya menginginkan insya Allah Sumbawa yang soleh dan berkemajuan. Terima kasih. Rasulullah Muhammad Karim.